Berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. Perusahaan farmasi asal Inggris, AstraZeneca, akui adanya efek samping pada vaksin COVID-19. Aksi demo mahasiswa UCLA Amerika Serikat diserbu massa pro-Israel, 15 orang luka-luka. Pemerintah akan relokasi 300 kepala keluarga yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Pemerintah Arab Saudi terbitkan sejumlah aturan baru hadapi musim haji 2024. Selamat malam dan apa kabar Anda? DNP Evening News edisi hari ini, Kamis 2 Mei 2024, kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi menarik. Bergabunglah bersama saya, Kevin Manoy. Dan saya Jordan Gusali. Mari kita mulai DNP Evening News sekarang. Perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca mengakui adanya efek samping pada vaksin COVID-19 yang dikembangkan bersama dengan Universitas Oxford. Pengakuan AstraZeneca ini disampaikan pada dokumen pengadilan dengan gugatan class action atas klaim kematian serta cedera serius, termasuk pembekuan darah dan jumlah trombosit darah rendah. Baik korban maupun kerabat yang berduka menggugat AstraZeneca mencapai 100 juta pound sterling atau lebih dari 125 dolar Amerika. Menanggapi dampak vaksin AstraZeneca ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut efek samping vaksin COVID-19 sangatlah minimal dan langka. Hal terpenting adalah cara mengatasi apabila efek samping yang dimaksud benar-benar terjadi. Demo bela Palestina yang digelar ratusan mahasiswa di Universitas California Los Angeles atau UCLA Amerika Serikat semakin rusuh setelah massa pendukung Israel menyerbu para pendemo pada Selasa. Melalui pernyataannya, Rektor UCLA Gene Block mengatakan sekelompok penghasut tiba-tiba menyerbu kampus pada Selasa malam untuk menyerang dengan paksa para pendemo pro-Palestina dan perkemahan mereka di kompleks sekolah. Sebanyak 15 orang dilaporkan terluka imbas kerusuhan tersebut. Setelah terlibat kerusuhan selama beberapa jam, polisi yang mengenakan helm dan pelindung wajah melerai bentrokan tersebut. Dilaporkan, pengurus UCLA dan polisi kampus dilaporkan tidak langsung turun tangan melerai bentrokan dan langsung meminta pertolongan kepolisian. Keputusan itu memicu kecaman luas dari berbagai elemen. Sejumlah organisasi muslim dan mahasiswa mengecam pejabat universitas dan polisi dengan mengatakan bahwa mereka gagal mengintervensi kerusuhan ketika pendemo pro-Palestina dilecehkan secara verbal, disemprot merica dan juga dipukuli. Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Pemerintah berencana merelokasi sekitar 300 kepala keluarga yang terdampak erupsi Gunung Ruang ke wilayah yang lebih aman dari dampak erupsi gunung tersebut. Menko PMK Muzair Effendi di Jakarta pada Kamis ini mengatakan relokasi 300 KK ini akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Sementara untuk relokasi skala kecil akan ditangani langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. BNPB akan segera melakukan pendataan terhadap pemukiman yang terdampak secara by name by address. Setelah mendapatkan pastian data, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan menetapkan rehabilitas dan rekonstruksinya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Al-Fatah mengatakan telah menyiapkan skenario mengenai tempat relokasi di antaranya Manado dan Minahasa Utara sesuai dengan rekomendasi pemerintah provinsi. Ia berharap kepastian relokasi ini dapat mengurangi kecemasan para korban bencana, membuat mereka hidup lebih layak sesegera mungkin. Pemerintah Arab Saudi merilis sejumlah regulasi baru menyusul masuknya musim haji 2024. Kebijakan pelarangan haji dan umroh backpacker menggunakan visa wisata yang diteken Kementerian Agama RI serta otoritas Arab Saudi. Seluruh warga asing yang hendak menunaikan ibadah haji harus memiliki visa haji yang hanya dapat digunakan hingga 10 Muharram. Tidak hanya itu, pemerintah Arab Saudi juga meluncurkan kartu pintar untuk berikan informasi tempat penting selama beribadah haji, informasi haji, hingga sertifikat. Demikianlah DNP Evening News kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam DNP Evening News yang hadir setiap Senin hingga Jumat di platform kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network.
Kunjungi situs web kami di news.dmnetwork.my.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan di redaksi online @dnpmedia.my.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy. Dan saya Jordan Gosali. Pamit undur diri, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.